pagi pemirsa. Seluas 148 hektar sawah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten gagal panen menyusul serangan hama warang batang coklat, tikus, dan penyakit organisme pengganggu tanaman. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, penyebab serangan hama itu akibat cuaca dan hilangnya populasi predator alami. Meski petani Kabupaten Lebak mengalami gagal panen, namun secara keseluruhan tidak berdampak terhadap produksi pangan. Menurut salah seorang petani di Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, mengaku bahwa dirinya kerugian akibat serangan organisme pengganggu tanaman. Dari 5 petak tanaman padi hanya bisa dipanen 3 karung gabah. Biasanya tanaman padi miliknya itu jika panen bisa mencapai 60 karung gabah. Demikian breaking news, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Abdul Aziz akan menginformasikan kebun diserang monyet, petani Pangandaran meradang. Para petani di dusun Cikawung, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran mengeluh lantaran puluhan hektar kebun pertanian miliknya dijarah oleh monyet. Salah satu warga setempat, yaitu Rusdiman, mengatakan monyet tersebut menjarah tanaman pertanian masyarakat seperti kacang tanah, kacang kedelai, jagung, pisang, hingga buah kelapa. Kejadian ini sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada upaya penanganan dari pihak pemerintah terhadap kejadian tersebut. Keberadaan monyet yang kerap menjalar lahan pertanian masyarakat setiap musim terus bertambah. Monyet tersebut menjarah lahan pertanian kurang lebih 60 hektar. Ungkap Rusdiman, terus terang kami jengkel lantaran hasil bumi kami tidak pernah bisa dinikmati. Bahkan setiap kali musim panen masyarakat selalu merugi. Monyet tersebut diduga kiriman dari daerah lain. Lantaran beberapa masyarakat pernah melihat ada 1 unit mobil box yang sengaja membuang monyet di daerah Gualanong dan Langkop. Ungkap pemerintah, Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau Badan Penanggulangan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa akan segera menggelar rapat koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan untuk mencari solusi permasalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Selamat sore pemirsa, seputar info kembali hadir di sela aktivitas Anda. Bersama saya Fani Agustina yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat menyatakan memasuki kondisi pancaroba jumlah organisme pengganggu tanaman atau OPT di Jabar mulai meningkat. Kepala Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman di Peta Jabar Estu Kurniawan menuturkan OPT tikus, hama penggerak, hama penggerek batang, serta hama wereng telah menyerang lahan pertanian di beberapa daerah, terutama di daerah utara Jawa dan Pantura. Jumlah lahan pertanian di Jabar yang diserang tikus telah mencapai 6.706 hektar, 6.291 hektar, di antaranya tergolong terserang ringan dan sedang, 45 hektar lainnya tergolong berat. Selain tikus, ribuan lahan pertanian juga terserang hama penggerek batang dan wereng dengan rincian 2.618 hektar lahan terserang hama penggerek batang dan 776 hektar lahan terserang hama wereng. Untuk mencegah bertambahnya luas lahan pertanian yang terserang tikus, Diperta Jabar menginstruksikan para petani untuk segera mengambil alih tindakan pencegahan seperti memasang perangkap tikus atau pengumposan dengan asap belerang. KKTI berharap penyaluran insektisida oleh Diperta Jabar dapat diterima petani secara menyeluruh. Demikian yang saya laporkan saat ini. Fani Agustina, segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa kembali.
Ratusan hektar tanaman cabai di kawasan Desa Pasangritis, Kecamatan Kretek terancam gagal panen karena serangan hama laut. Akibatnya, petani cabai di kawasan tersebut dipastikan akan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Ketua golongan kelompok tani Parangritis, kondisi cuaca tahun ini memang membuat petani di kawasan pantai selatan Bantul terpuruk. Setelah 150 hektar tanaman bawang merah gagal tumbuh dan mengakibatkan tanaman itu gagal panen, kini giliran tanaman cabai juga diserang hama ulat. Serangan hama ulat ini mulai nampak ketika tanaman bawang merah mereka mulai panen dan hampir semua tanaman memang terlihat rusak. Sekitar 30-40% daun yang terdapat di tubuh tanaman cabai terlihat berlubang dan mulai mengering. Kadiso menduga jika tanaman yang sebelumnya menyerang akar tanaman bawang merah berpindah ke tanaman cabai yang ditanam dalam satu petak. Memang selama ini petani di kawasan tersebut terlihat banyak yang gagal karena menanam dengan sistem gilir atau bergiliran panen. Tak hanya itu, biaya yang harus dikeluarkan oleh para petani akan bertambah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya di liputan tugas pertanian. Hasil dari sosial media bahwa hari ini pertanian di Tasikmalaya khususnya untuk para petani cabai mengalami kerugian karena adanya hama dan penyakit. Salah seorang warga dari Desa Taraju mengatakan bahwa penyakit ini sangat merugikan para petani cabai. Yang jadi masalahnya adalah para pendamping pun tidak tahu penyakit ini namanya apa dan belum menemukan solusinya. Sehingga hari ini harga cabai naik tinggi, tetapi para petani tidak merasakan adanya kenaikan harga cabai tersebut. Malah para petani merasa rugi. Sekian liputan yang dapat saya sampaikan. Saya Oman melaporkan dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam liputan tugas pertanian. Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sekilas info kini kembali menghadiri Anda bersama saya, Maladi Rohmuskia, dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya. Petani di Karawang keluhkan serangan hama tikus. Petani di sejumlah kecamatan di Kabupaten Karawang mengeluhkan maraknya serangan hama tikus yang merusak sawah milik para petani selama beberapa hari terakhir ini. Salah satunya terjadi di Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Karawang. Alhasil, lahan sawah milik para petani di daerah itu terancam gagal panen. Hampir setiap hari mencari tikus, tapi tikus tidak pernah habis, ujar Wakil Hadi 56. Seorang petani sekaligus pegawai desa dari Dusun Keraja 2, RT 7, RW 2, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Selasa 17 bulan 9 2019. Hadi mengatakan, ia bersama petani lain juga sering bekerja sama untuk membasmi hama tikus di area pesawahan miliknya. Menurutnya, tidak saja mewabah di sekitar area selatan Panyingkiran, hama tikus juga menyebar di wilayah kecamatan lain. Kalau seperti ini dibiarkan, di wilayah kami tikusnya banyak dan hampir membuat semua panen gagal, katanya. Petani lain, Karsiti 54, juga mengeluhkan hal yang sama. Selain hama tikus yang mengancam sawah petani di wilayah selatan Panyingkiran, beberapa hama lain juga mengkhawatirkan. Hama selain tikus diantaranya adalah kupu-kupu, lembing, dan wereng. Sebagai buruh tani, saya memang tidak terlalu merasakan kerugian biaya dari modal yang dikeluarkan untuk bercocok tanam. Kendati demikian, upah yang seharusnya saya dapatkan juga semakin minim, ungkap Karsiti. Sementara dihubungi terpisah, Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kutawaluya, Hayat, mengatakan, upaya yang dilakukan oleh UPTD bersama pihak OPT sudah maksimal. Bahkan, pihaknya mengaku sudah bekerja dan bergotong royong guna membasmi tikus yang merajalela, bekerja sama dengan petani. Namun dengan banyak batang tanaman padi patah bukan berarti menjadikan gagal panen, tetapi
bisa tumbuh kembali dan berkembang. Cuma hasil produksi pertanian berkurang alias tidak maksimal, ungkapnya. Demikian sekilas info terkini. Terima kasih dan sampai jumpa.